Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai sahabat Gemilang, ketemu lagi bersama saya Kalista Apsari yang kali ini ready menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini program kerjasama dengan Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang serta BPS Kabupaten Magelang. Kalista Apsari menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan buat Anda yang pengen gabung, Kalista mau buka kesempatan kali ini di line WA 0815 78968968. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Untuk tema kali ini adalah, sudahkah masalah kemiskinan teratasi? Oke, langsung saja kita membicarakan hal ini tentunya dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Radio Gemilang FM. Kita langsung sapa saja, ada Kepala Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, M. Taufik Hidayat Yahya, SSTP MSI. Selamat siang Bapak Taufik. Selamat siang Mbak Kalista, selamat siang para sobat Gemilang yang budiman. Kabar baik Bapak? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, baik. Selanjutnya ada Kepala BPS Kabupaten Magelang Bapak Kus Haryono SST MSI. Selamat siang Pak Kus. Selamat siang Mbak Kalista. Kabar baik Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik. Oke, siap. Siap ya untuk memberikan informasi terutama untuk sahabat Gemilang 1 jam ke depan Bapak-bapak. Siap. Oke, tema kali ini adalah sudahkah masalah kemiskinan teratasi tentunya di Kabupaten Magelang. Dan untuk yang pertama kita langsung saja bertanya nih. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Magelang ini seperti apa sih? Monggo. Boleh dari Bapak Kus atau Bapak Taufik, monggo. Oke Pak Gus, monggo Pak Gus. Oke, siap Mbak. Bukan data. Ini mau pantun dulu boleh ya Mbak? Boleh Bapak. Jadi main layang-layang ke lapangan. Selamat Cakep. siang sahabat Gemilang. Oke. Jadi terkait dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Magelang tahun 2025. Jadi kita memang BPS mengukur tingkat kemiskinan ya Mbak. Jadi untuk tahun ini tercatat sebesar 9,9%. Jadi ini secara kinerja pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magelang mengalami penurunan sekitar 0,93%. Jadi dari tahun 2024 sebesar 10,83. Jadi tahun ini turun sebesar 9,9%, atau kalau secara absolutnya ada sekitar 132.000 penduduk miskin yang ada di Kabupaten Magelang. Oke. Menurut dari Bapak Taufik seperti apa Bapak? Monggo. Ya, jadi kami di Bapeda dan Litbangda itu tadi kan bekerjanya sesuai dengan data Pak Yus tadi. Jadi ketika dilakukan survei ataupun penilaian angka kemiskinan Kabupaten Magelang tahun 2025 ini adalah 9,9%, atau ada saudara-saudara kita di Kabupaten Magelang berapa tadi 132.000 ya, 132.000 yang masih hidup berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga ini yang menjadi konsen dari pemerintah Kabupaten Magelang, bagaimana saudara-saudara kita warga Kabupaten Magelang yang berada di garis kemiskinan ini nantinya bisa kita intervensi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jadi kami di Bapeda dan Litbangda punya tugas dan tanggung jawab menerjemahkan apa yang menjadi visi misi dari pemerintah Kabupaten Magelang untuk nantinya di akhir periode kepemimpinan Bapak Gedangsung Pamuji maupun Wakil Bupati Pak Syahid, ini nantinya masyarakat Kabupaten Magelang menjadi yang
anyar grace, aman, nyaman, unggul, religius dan sejahtera. Jadi kata sejahtera ini nanti menjadi tolak ukur bagaimana kemiskinan di Kabupaten Magelang bisa kita tangani dengan baik. Gitu Mbak Kalista. Oke, kalau di Kabupaten Magelang sendiri angka kemiskinan ini turun ya Pak? Iya. Oke, itu yang paling signifikan dalam mendorong penurunan angka ini sebenarnya apa sih Bapak? Iya. Ya gini Mbak, jadi sebelum sampai ke situ mungkin kita perlu sampaikan juga kepada sahabat Gemilang terutama ya. Jadi untuk pengukuran tingkat kemiskinan kita menggunakan perangkat survei ya. Jadi survei sosial ekonomi nasional yang dimana survei sosial ekonomi nasional itu rutin kita adakan setiap tahun di 2 periode, 2 kali dalam satu tahun. Yang pertama itu Susenas Maret ya, Susenas Maret kita adakan di bulan Maret, tapi kalau ada kejadian khusus kayak kemarin kita bulan puasa ya, jadi itu Susenas kita adakan di bulan Februari. Itu hasil dari survei kita nanti digunakan untuk mengestimasi tingkat kemiskinan sampai dengan level kabupaten kota. Kemudian juga kita ada juga Susenas yang September. Jadi Susenas yang kita adakan di bulan September itu digunakan untuk estimasi sampai level provinsi. Jadi tidak sampai kabupaten kota. Jadi level nasional sampai provinsi. Perbedaan estimasi ini karena memang adanya perbedaan jumlah sampelnya, Pak. Jadi sampel yang bisa mewakili gitu ya kondisi sampai level kabupaten. Ada juga yang memang dia untuk September itu tidak lebih sedikit dibanding sampel yang ada di bulan Februari, sehingga itu digunakan untuk estimasi sampai dengan level hanya level provinsi gitu Pak. Terus kemudian di dalam survei kita ini kan kita surveinya di dalam pertanyaan-pertanyaan di kuesioner yang kita laksanakan itu kita datang ke rumah tangga, terus kemudian kita menanyakan jadi kita mengukur tingkat kemiskinan itu dasarnya adalah basic need approach, jadi pendekatan pengeluaran rumah tangga. Jadi pengeluaran rumah tangga itu kita bedakan antara pengeluaran makanan dan non makanan gitu. Jadi pengeluaran makanan ya semua jadi kita datang ke rumah tangga sampel kita itu, terus kemudian kita wawancara seluruh anggota rumah tangganya terkait dengan pengeluaran di makanan, misalnya berasnya berapa yang mereka konsumsi per hari, nanti per minggu gitu. Terus kemudian sayur mayurnya, lauk pauknya, segala macam kita tanyakan terkait pengeluaran makanan dan bahan-bahan makanan termasuk makanan jadi, rokok juga kita tanyakan konsumsinya. Terus kemudian yang kedua kita juga menanyakan terkait dengan konsumsi non makanan. Jadi non makanan itu bisa mungkin dari sisi perumahan, jadi perumahan ada perbaikan rumah, pembangunan rumah dan segala isinya, listrik, air dan lain-lain. Terus kemudian juga terkait dengan kesehatan gitu ya, apakah berobat, apakah ada yang sakit, segala macam kebutuhan terkait dengan kesehatan. Kemudian juga pakaian gitu, alas kaki, pakaian dan lain-lain, segala ubo rampe yang ada di jenis pakaian, misalnya dari daleman juga kita tanya Mbak. Ya, sedetail itu ya Bapak. Ya, detail memang detail. Jadi terus kemudian juga aneka barang dan jasa. Jadi semua kebutuhan sehari-hari terkait dengan aneka barang dan jasa, dari sabun, sikat gigi, odol, pokoknya kebutuhan-kebutuhan yang sehari-hari mereka konsumsi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya itu kita tanyakan, termasuk juga kita menanyakan pengeluaran untuk pajak. Terus untuk mereka ada hajatan, mungkin ada sumbangan dan lain segala macam itu kita catat termasuk ya. Jadi ini tidak hanya yang mereka beli, tapi juga dari hasil pemberian atau dari hasil dari produksi sendiri. Jadi kita konversi pengeluarannya itu, misal ya ada kondangan mereka dapat BCA gitu Mbak, itu juga kita catat sebagai seolah-olah mereka mengeluarkan sejumlah uang untuk dapat BCA itu. Lah nanti kita itu kan pemberian ya, nanti kita konversi di dalam neraca di belakang ada neraca seolah ada transfer masuk gitu Mbak, gitu. Sama dengan kita misalnya mengeluarkan sesuatu untuk nyumbang. Gitu. Nah itu juga nanti kita konversi bahwa ada transfer keluar gitu. Terus misalnya beli motor, nah kita tanya nih motor belinya
dapat atau beli. Ya, kalau beli nanti di belakang apa dia ngambil tabungan, apakah dia dapat transfer dari orang lain sehingga dia bisa beli motor itu misalnya gitu. Dan itu periode dalam bisa setahun yang lalu, bisa seminggu yang lalu, bisa 4 bulan yang lalu begitu. Jadi faktor yang sangat berpengaruh ya otomatis dari sisi pengelolaan rumah tangga itu yang mempengaruhi ke penurunan dari tingkat kemiskinan. Gitu. Tapi nanti backgroundnya kenapa kok bisa naik atau bisa turun, bisa jadi misalnya kayak kemarin kan ada bulan puasa, ada lebaran misalnya gitu ya, terus kemudian ada pesta demokrasi Mbak. Kita tahu ada pesta demokrasi di akhir tahun 2024 ya, yang pemilihan bupati, wali kota, DPR, presiden. Yang namanya pesta kan pasti banyak uang yang beredar ya Mbak, dan pasti yang namanya konstituen itu kan dari anggota-anggota DPR misalnya dia di mana nanti dia akan bagi-bagi kaos misalnya gitu kan, atau bagi-bagi wajan misalnya gitu kan. Nah, pasti ada masyarakat yang dapat. Nah, itu kita catat Mbak. Jadi pemberian itu kita catat semua gitu Mbak. Oke. Apakah ini juga sejalan dengan target pembangunan daerah itu sendiri Bapak? Jadi kalau dari target pembangunan kan penurunan sekitar 0,9%. Jadi di angka ya 1 plus minus biasanya kalau kita dari nanti Mbak Bedak mungkin Pak Kaban akan secara detail mungkin menjelaskan, tapi secara target itu sudah tercapai ya Pak Kaban. Sudah tercapai karena kita turun 0,93 gitu. Jadi kalau misalnya ditargetkan oleh Pak Bupati atau pimpinan daerah bahwa kita harus turun 1% gitu. Biasanya kita pasang target itu plus minus 1. Jadi plus 1 misalnya turun 2% atau plus minus 1 misalnya 0,5 itu masih di dalam ring 1, atau kita kebetulan turunnya 0,93. Jadi secara target itu sudah terpenuhi. Gitu. Oke, boleh ditambahkan Bapak Taufik, monggo. Jadi yang dilakukan BPS itu dengan angka 9,9% dan 132.000 itu angka data makro ya. Jadi kita juga untuk melakukan intervensi harus benar-benar bisa memberikan tolak ukur yang jelas, tepat sasaran dalam hal ini, sehingga kita harus bisa menyajikan data mikronya kepada pimpinan. Sehingga by name by address-nya itu juga harus jelas. Apalagi sekarang secara nasional kita diwajibkan menggunakan DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional ini yang menjadi patokan kita, sehingga nanti berdasarkan by name by address warga Kabupaten Magelang itu siapa, di mananya, faktor kemiskinannya karena apa, itu memang harus benar-benar terpetakan dengan jelas sehingga intervensinya itu bisa tepat sasaran. Ada warga miskin yang memang bisa kita berdayakan, ya kita berdayakan dengan program-program pemberdayaan masyarakat. Tapi ada juga nyun sewu warga Kabupaten Magelang yang miskin tapi memang sudah bahasanya sudah tidak bisa kita berdayakan. Nah, disinilah kita mengintervensinya dengan bantuan sosial. Contoh mungkin mereka-mereka beliau-beliau yang lansia terlantar, kemudian yang disabilitas terlantar, yang mungkin keluarganya juga sudah tidak sempat untuk mengurus, sehingga disinilah negara atau dalam ini pemerintah Kabupaten Magelang nanti akan hadir untuk memberikan bantuan sosial. Sehingga dengan pola-pola seperti ini program pemerintah Kabupaten Magelang mencoba untuk bisa lebih tepat sasaran. Apalagi ini juga kemarin di awal tahun kemarin dengan keberakan program Bapak Bupati dengan didukung penuh oleh Pak Yus di BPS, ini kita melakukan verifikasi data kemiskinan berbasis DTSEN, sehingga ini memanfaatkan ataupun bukan memanfaatkan ya, ini mendorong kolaborasi semua pihak, utamanya adalah para ASN di Kabupaten Magelang untuk bisa terjun langsung ke warga Kabupaten Magelang dalam hal ini yang ada di Desil 1, Desil 2 di DTSEN untuk dilakukan pendataan.
bahasanya ya ikut arahan Pak Yus, ikut kita, bahasanya kita survei lah, kita survei karakteristik kemiskinannya seperti apa, kemudian nanti kebutuhan untuk intervensinya seperti apa. Nah ini nantilah dengan data VDK ini nanti akan menjadi ke depan semoga program-program Kabupaten Magelang untuk penanggulangan kemiskinan bisa lebih tepat sasaran lagi. Ngeten Mbak Kalista. Oke, Bapak, kalau menurut Bapak Des sendiri, apakah kemiskinan di Kabupaten Magelang ini sudah teratasi, Bapak? Monggo. Ya, untuk penanggulangan kemiskinan ini menjadi kewajiban pemerintah, sehingga kita dalam hal ini ada jawaban yang bisa kita sampaikan sudah teratasi. Okay. Ya. Namun demikian ada beberapa yang harus kita lakukan evaluasi terhadap program-program yang lalu, ketika dulu pernah ada beberapa tahun yang lalu, kalau kita tarik mungkin di anggaran itu untuk penanggulangan kemiskinan itu sekitar 250 miliar. Namun demikian jumlah penduduk miskin yang turun waktu itu tahun antara 23 sampai 24 itu hanya sekitar 800 orang. Nah, ini jadi pertanyaan Pak Bupati ini sekarang, duitnya kemana? Maka beliau dengan VDK ini agar anggaran seberapapun bisa tepat sasaran, karena banyak fenomena, mungkin bantuan sosial itu kadang ada yang benar-benar miskin, atau ada juga yang pura-pura miskin. Nah, ini atau yang siapa ketika diberi juga terima gitu loh, walaupun dia sebenarnya sudah mampu. Nah, inilah dengan data VDK ini akan lebih tepat sasaran. Kalau siapa yang mau diberi ya pasti mau, ya berarti nanti orang yang mampu bantuan sosialnya mereka dapat. Nah, jadi anggaran kita tidak bisa tepat sasaran yang sebenarnya mereka sangat membutuhkan, sehingga ini kami di Bapeda mencoba pola ini untuk nanti bisa lebih tepat sasaran. Bahasanya kalau saya sering ke teman-teman itu, kita jangan banyak buang-buang peluru lah. Kita pakai seperti sniper itu, satu peluru bisa tepat sasaran yang kita inginkan gitu, sehingga intervensinya juga akan beda-beda. Kalau bisa diberdayakan sesuai dengan keterampilannya apa, kemudian nantinya kita intervensinya di situ. Tapi yang dalam strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang ataupun yang seluruhnya bisa kita terapkan itu adalah bagaimana kita bisa mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin itu. Kemudian yang kedua, kita juga bisa meningkatkan pendapatannya. Yang terakhir, kita bisa baik spasial, daerah-daerah mana yang benar-benar banyak penduduk miskinnya itu kan jadi fokus intervensi kita. Jadi 3 strategi itu yang kita lakukan di Kabupaten Magelang. Datanya kita dapat angka dari Pak Yus, kita perdalam dengan VDK, kita punya by name by address-nya, dan by case-nya seperti apa untuk nanti bisa kita rencanakan program kegiatan di OPD maupun kita kolaborasi dengan stakeholders yang lain untuk bisa intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang. Begitu Mbak Kalista. Oke, baik. Ada tambahan sedikit mungkin Ya, Bapak Agus? jadi meng-highlight apa yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi ya, bahwa kita perlu penajaman fokus. Jadi ibarat kata kalau dulu mungkin pernah nonton film Rambo Mbak? Pernah ya, Rambo. Jadi kalau Rambo tuh pokoknya ngawur kan, tembaknya di brem gitu ya, jadi semua dapat mati kabeh, sing bener apa sing ora mati kabeh gitu kan. Tadi sampaikan bener, kita perlu sniper, perlu penajaman fokus, dan tentunya karena memang satu tujuan kan, jadi tujuannya adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga ke depan mungkin perlu ini, jadi ditajamkan sinergi, jadi sinergi seluruh OPD dengan satu fokus tujuan adalah pengentasan kemiskinan, kemudian sehingga anggarannya itu memang ujung-ujungnya atau tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terus menambahkan lagi terkait dengan hubungan antara data makro dan mikro tadi. Jadi memang
kita punya data makro yang dihasilkan dari survei-survei untuk kemiskinan dari Susenas, dan juga ada di samping data makro itu kita punya data mikro yang disampaikan Pak Kaban bahwa kita punya data mikro dari kemarin terbaru ada kita pemutakhiran data kemiskinan PDK yang itu bersumber dari DTSEN ya. DTSEN itu adalah gabungan dari 3 sumber data di mana ada kegiatan Reksosek dulu oleh BPS, registrasi sosial ekonomi, kemudian ada P3KE dari BKKBN, kemudian ada DTKS yang waktu itu dipegang oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial. Nah, itu data itu digabungkan menjadi DTSEN dan itu kita dapat datanya by name by address. Nah, itu kenapa ada dua data ya, ada 2 data. Satu sisi di data yang makro itu memang untuk evaluasi Mbak, jadi monitoring, evaluasi potret kemiskinan secara umum, secara agregat. Sementara untuk data mikro memang kita perlu intervensi, jadi kita ada rumah tangga sasaran yang harus diintervensi terkait dengan bagaimana mereka bisa hidup layak gitu ya. Jadi karena kemiskinan itu sifatnya multidimensional, jadi kan tentu ada dari sisi perumahannya nanti diintervensi, dari sisi sekolah, dari sisi kesehatan, ya. Terus kemudian dari bantuan-bantuan sosial terkait dengan di kesehatan kita ada, di pendidikan ada, di perumahan ada, kemudian sanitasi, stunting segala macam ada di data mikro yang itu digunakan untuk intervensi oleh pemerintah daerah. Nah, kita dari BPS punya data makro itu memotret secara umum. Apakah semua program yang tadi sudah dijalankan dengan rumah tangga sasaran tadi itu setelah kita potret itu kan kita sampel ya. Kita sampel, harapannya sampel dimanapun itu menggambarkan kondisi perubahan tingkat kemiskinan di suatu wilayah gitu Mbak. Jadi ini kita ukur karena memang dia sifatnya harus terbandingkan antar wilayah. Jadi memang untuk tingkat kemiskinan itu kita menghitung dari basic need approach, jadi pengeluaran rumah tangga yang dia memang moneter ya, sifatnya moneter. Kalau yang mikro tadi kita sifatnya non moneter, jadi terkait dengan fasilitas-fasilitas atau sesuatu yang harus terpenuhi untuk dikatakan rumah tangga itu tidak miskin gitu kan. Tadi dari sisi mungkin luas rumahnya, kualitas bangunan rumahnya, kepemilikan rumah, keberadaan listrik mungkin ya, segala macam, terus air bersih dan lain itu ada di sana lah. Kita mengukur dari sisi moneter karena dia gampang untuk diukurnya gitu ya. Jadi real dia pengeluaran yang dia keluarkan, kemudian sifatnya dia terbandingkan antar wilayah Mbak. Jadi secara spasial bisa terbandingkan antara kabupaten A, B, C, D, antar negara, antar provinsi terbandingkan karena metodologinya sama gitu. Jadi dan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan juga. Nah, kalau yang mikro itu memang diserahkan kepada daerah masing-masing. Intervensinya bisa berbeda waktu, bisa berbeda kebijakan, berbeda program gitu Mbak. Jadi itu tetapi ini sangat terkait bahwa manakala program itu nanti disampaikan kepada masyarakat, kita nanti melaksanakan kegiatan survei, itu nanti akan terpotret di dalam survei kita bahwa memang terjadi perubahan yang signifikan terkait dengan pengentasan kemiskinan. Jadi daya belinya tadi bisa meningkat, terus pengeluarannya berkurang gitu. Terus kemudian juga kantong-kantong kemiskinan tadi bisa diintervensi juga bagaimana agar daerah-daerah yang kita indikasikan dia mengelompok di suatu wilayah itu nanti yang fokusnya akan ke sana gitu Mbak. Jadi sangat erat sih hubungan antara data makro dan mikro itu karena di satu sisi kita mengevaluasi kinerja kemiskinan, juga menjadi warning gitu ya, menjadi early warning bagaimana nanti kita program itu kita fokuskan di mana. Itu dari ada relate lah antara data makro dan mikronya tadi Mbak. Oke, baik. Oke, kita lanjut Bapak. Untuk program-program apa saja untuk mengatasi kemiskinan? Tapi jangan dijawab dulu. Kita break sejenak. Kitab dulu. Oke. Untuk Anda sahabat Gemilang yang pengen bertanya, Kalista masih membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Kita kembali sesaat lagi, so pastikan Anda tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendala Musik dan Informasi. Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Magelang mengembangkan sistem informasi layanan organisasi kemasyarakatan atau SILOMAS.
Silomas merupakan suatu platform berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan data dan informasi terkait organisasi kemasyarakatan atau ormas di wilayah Kabupaten Magelang. Melalui Silomas, diharapkan akan tercipta sistem yang terintegrasi dan terpusat untuk memantau, mengelola, dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan serta informasi terkait ormas secara efektif dan efisien. Ayo, manfaatkan aplikasi Silomas secara mandiri untuk mendaftarkan ormas baru atau lama Anda di silomas.magelangkap.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Bu, lah di sini toh. Dari mana? Bapak cari-cari dari tadi loh. Ibu cuma dari toko sebelah kok, Pak. Belanja. Loh, Bu, kok belanjanya makanan instan semua toh? Ibu kan lagi hamil. Mbok yo beli sayuran, buah, makanan bergizi sebagai asupan nutrisi yang baik untuk bayi dalam kandungan toh, Bu. Abisnya, Ibu kok lagi doyan-doyannya makan mie instan ya, Pak? Bu, mencegah stunting pada anak perlu dilakukan sejak masa kehamilan. Anak yang mengalami masalah pertumbuhan sejak di dalam kandungan akan berisiko mengalami stunting pada saat balita kelak. Stunting ki apa toh, Pak? Nah, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Biasanya bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek dari usianya. Gitu, Bu. Oh, iya deh, Pak. Mulai sekarang Ibu jaga pola makan. Kalau gitu, minta duitnya lagi dong, Pak, buat belanja sayuran. Lah, kok duit lagi toh, Bu? Yung. Ayo cegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, menerapkan pola hidup sehat, serta memperhatikan sanitasi dan kebersihan air. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat setiap hari. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda karena kurangnya rasa percaya diri hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Cegah bahaya narkoba dengan CARE. C. Ceritakan masalahmu pada tempat ternyamanmu. A. Ayo, lakukan hal-hal positif dan produktif. R. Rajinlah beribadah. E. Enyahkan pikiran untuk mencoba narkoba. Karena narkoba, sekarang hari-hariku terasa berat dan gak berguna. Kamu gak mau kan masa depanmu hancur karena narkoba? Kamu harus bangkit. Dan aku yakin kamu pasti bisa. Mari ajak penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi dari ketergantungan narkoba. Bagi Anda yang mempunyai keluarga atau teman yang terindikasi narkoba, silakan datang ke Klinik Pratama Bina Sehat BNN Kabupaten Magelang gratis. Laporkan segala bentuk indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada si bandar onar atau siap lapor bandar dan overdosis narkoba di 0821 3869 6844 atau kunjungi kantor BNN Kabupaten Magelang, Jalan Letnan Tukiat, nomor 36A, Deangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BNN Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Magelang. Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah. Dok, lihat nih Dok, Gunung Merapi erupsi. Ada apa sih, Bu? Lihat nih loh videonya. Ya ampun, Bu. Ini tuh video editan AI. Editan gimana? Ini loh dikirim di grup ibu-ibu. Ini itu video editan AI, Bu. Nih loh, kalau videonya dilihat secara cermat, orang-orang yang lari itu kelihatan aneh.
Oh iya ya. Iya kan? Nih, aku cari berita terbaru, Gunung Merapi aman-aman aja. Makanya, Bu, jangan asal percaya aja. Kita harus cek sumbernya dulu. AI atau Artificial Intelligence bisa membuat gambar dan video seolah-olah nyata hanya dengan diedit melalui komputer. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu. Jadi, jangan mudah percaya dengan konten yang kita terima, apalagi kalau sumbernya tidak jelas. Selalu cek fakta, cari berita dari media resmi, dan jangan asal bagikan. Ingat, bijak bermedia itu keren. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, sahabat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda, tentu di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini program kerja sama dengan Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang serta BBS Kabupaten Magelang membahas topik yang menarik, sudahkah masalah kemiskinan di Kabupaten Magelang teratasi? Dan masih juga bersama narasumber yang sudah rawuh di studio Radio Gemilang FM. Ada Kepala Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, Bapak M. Taufik Hidayat Yahya, SSTP MSI, dan juga Bapak Kus Haryono, SST MSI, selaku Kepala BPS Kabupaten Magelang. Bapak masih semangat ya Bapak? Insya Allah semangat. Dengan Mbak Kalista semangat terus. Jadi tambah semangat di Kalista. Oke, tadi Kalista sempat bertanya belum terjawab juga. Program apa saja yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Magelang ini? Monggo dari Bapak Taufik. Oke. Jadi kalau programnya sih banyak sekali Mbak. Jadi mungkin secara highlight aja ya. Jadi karena dalam perencanaan pembangunan daerah ataupun RPJMD lah bahasanya kita menerjemahkan apa yang menjadi janji-janji politik Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dalam bentuk RPJMD, sehingga tadi dari 3 strategi penanggulangan kemiskinan muncullah beberapa program yang mungkin nanti kita sampaikan untuk penanggulangan kemiskinan. Ini ada beberapa catatan kaitannya dengan program prioritas untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang. Itu mulai kita dorong dulu dari kesehatannya juga. Nah, ini kita punya program kesehatan gratis untuk warga Kabupaten Magelang, melakukan pengobatan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang di kelas 3. Jadi sekarang warga Kabupaten Magelang tidak perlu takut sakit, tapi jangan sakit gitu. Tapi kalau memang harus sakit, pemerintah Kabupaten Magelang menanggung biaya pengobatan menginap di RSUD Kabupaten Magelang untuk kelas 3. Kalau naik kelas ya harus bayar sendiri. Jadi Rumah Sakit Muntilan, Rumah Sakit Merah Putih, kita punya rumah sakit di Salaman atau atau Bukit Menoreh, di Gerabak yang namanya Candi Umbul. Jadi 4 rumah sakit ini nanti ya kita siapkan untuk melayani kesehatan di Kabupaten Magelang. Kemudian kita punya program juga beasiswa untuk warga Kabupaten Magelang yang dalam ini bisa meningkatkan pendidikannya. Beasiswa pemuda berprestasi. Jadi kalau antara kemiskinan, pendapatan, dan pendidikan kan korelasinya jadi satu siklus. Ketika dia pendidikannya rendah, sektor kerjanya juga nanti terbatas, pendapatannya juga akan tidak sesuai nanti. Jadi ini berpengaruh. Nah, intervensinya tadi biar tepat sasaran, maka kita menggunakan program pemuda berprestasi. Untuk anak-anak Kabupaten Magelang yang pendidikan dasar SD SMP ini sebagai kewenangan kita di pemerintah Kabupaten Magelang, kita melakukan intervensi dengan program seragam gratis untuk kelas 1 SD maupun kelas 7 SMP. Walaupun ini kita masih
untuk SD, SMP yang negeri dulu, karena biasa kita menyesuaikan kemampuan anggaran dulu. Jadi kemudian ada juga angkutan pelajar untuk bisa mempermudah mobilisasi ataupun anak-anak kita sekolah dengan aman juga, karena memang ini juga menunjang pendidikan. Ini juga kemudian untuk strategi yang meningkatkan pendapatan tadi juga sempat disinggung bagaimana kita meningkatkan peluang kerjanya juga. Ini kita program Smart Tani untuk subsidi tani, program Magelang Keluarga Sejahtera dan sinkronisasi data bansos tadi disampaikan biar lebih tepat sasaran. Kemudian meningkatkan daya saing UMKM, jadi UMKM naik kelas agar nanti produk-produknya juga bisa lebih dikenal maupun laku di pasaran. Kita juga melakukan job fair, pelatihan kerja untuk menimbulkan atau melahirkan wirausaha baru. Kemudian juga penciptaan lapangan kerja, kemudian pemberdayaan perempuan dan anak. Kemudian kita juga melakukan bantuan-bantuan untuk warga Kabupaten Magelang, baik itu dalam bentuk RTLH, rumah tidak layak huni, karena mungkin pendapatannya rendah sehingga rumahnya juga tidak, bahasanya rakopen, maka pemerintah Kabupaten Magelang memberikan intervensi untuk perbaikan rumah. Kalau yang rumahnya sehat, warganya keluarga itu akan jadi sehat sehingga dia bisa menjadi produktif. Itu harapan kita ke depan ketika rumah-rumah itu menjadi layak huni semua. Kemudian sanitasi aman juga, air minumnya juga harus kita pastikan tersedia dengan aman. Air bersihnya, sanitasinya juga aman, karena masih ada fenomena yang juga kita walaupun sudah bebas buang air besar sembarangan, tapi faktanya masih ada orang yang buang air besar sembarangan juga. Ini kalau tidak kita atasi juga jadi sumber penyakit dan kalau sakit juga jadi tidak produktif. Kalau tidak produktif juga nanti bisa mereka tidak bisa mendapat pendapatan atau bahkan malah harta yang sudah mereka dapat keluar untuk biaya kesehatan tadi. Jadi ini bagaimana strategi penanggulangan kemiskinan ini kita terjemahkan dalam RPJMD maupun program-program yang lebih real di Kabupaten Magelang. Tadi ada beberapa yang memang kita contohkan yang bisa kita lakukan di Kabupaten Magelang. Mungkin nanti bisa ditambahkan Pak Kus ya. Okay. Monggo Pak Kus. Iya. Gimana Mbak Elsa, langsung? Oke, monggo. Yang ini tadi ya Bapak, kebijakan makro dan mikro yang paling mendesak untuk diselaraskan. Misalnya antara kebijakan pertanian, investasi manufaktur, atau pengembangan jasa, agar tren penurunan kemiskinan ini juga bisa dipertahankan di tahun-tahun mendatang. Jadi gini Mbak, jadi terkait dengan program-program tadi sudah sangat detail ya disampaikan oleh Pak Kaban. Jadi intinya adalah bahwa program pengentasan kemiskinan itu harus sinergi dari seluruh stakeholder, karena memang kemiskinan multidimensional ya, tadi banyak faktor kan, dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan, pertanian, UMKM dan lain-lain lah, dari infrastrukturnya segala macam, dari tadi sanitasi ya, lingkungan segala macam, jadi itu berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat itu bisa hidup lebih layak ya, lebih layak. Nah, otomatis ini pasti dari pemerintah daerah, mungkin mulai dari Bapeda sudah ada perencanaan program-program yang jangka pendek yang mana, jangka menengah, jangka panjang, sehingga nanti target 5 tahun ya Pak Kaban. Yeah. Jadi target 5 tahunan itu kalau nggak salah kemiskinan ditargetkan turun 6% ya Pak. 6% itu bisa tercapai dengan program yang jangka pendek. Taruhlah tadi disampaikan bahwa ada orang-orang yang memang tidak berdaya sehingga harus terus dibantu ya, yang ada disabilitas, sudah lansia. Itu kan program jangka pendek bagaimana menopang kehidupan mereka. Terus kemudian ada juga jangka itu jangka menengah ya, kita mungkin ada pengendalian harga
penciptaan lapangan kerja, memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya kepada masyarakat gitu kan. Terus kemudian untuk dari sisi kesehatan, karena mereka harus dijamin kesehatannya. Tadi disampaikan bahwa ada istilah stigma bahwa orang miskin itu tidak boleh sakit gitu ya. Tetapi tadi Pak dari pimpinan daerah bahwa ada bantuan kepada orang miskin untuk bisa berobat secara gratis ya, menginap ya Pak. Bisa itu sebuah solusi untuk kedepannya. Terus kemudian secara jangka panjang, jadi untuk memutus rantai kemiskinan tadi dari sisi pendidikan ya, karena dengan pendidikan yang baik, yang layak bagi anak-anaknya itu diharapkan nanti bisa memutus rantai kemiskinan orang tuanya gitu Mbak. Otomatis dengan pendidikan yang lebih tinggi, pemikirannya jadi lebih maju gitu kan, terus berdaya, karena ciri-ciri salah satu ciri orang miskin itu ketidakberdayaan untuk akses sosial gitu. Pada saat kumpulan RT gitu ya, dia tidak berani usul apapun karena tidak berdaya tadi dari sisi pendidikan. Nah, ini makanya ditingkatkan dari sisi pendidikan itu jangka panjang untuk nanti memutus rantai kemiskinan tadi dengan bantuan-bantuan seragam dan lain-lain, sehingga otomatis warga sudah tidak mikir lagi untuk beli seragam atau beli alat tulis ya, atau angkutannya sudah dijamin oleh pemerintah. Makanya pemerintah di level pusat itu kan ada namanya sekolah rakyat ya. Sekolah rakyat itu kan yang masuk ke sana adalah orang-orang atau anak didik kita yang non-sebab keluarganya berada di desil 1, desil 2 gitu. Jadi desil 1, desil 2 yang mereka memang diindikasikan hidup di bawah garis kemiskinan. Anak-anaknya yang berprestasi ataupun tidak, tapi dia punya niatan untuk sekolah lagi, melanjutkan sekolah, pemerintah menawarkan ada sekolah rakyat gitu. Jadi mungkin dari kata-kata Pak Mensos menyatakan bahwa sekolah rakyat ini tidak hanya dia sekolah, tetapi bagaimana mereka ditingkatkan kepercayaan dirinya, sehingga nanti lulus itu mereka menjadi orang baru yang bisa memutus rantai kemiskinan di keluarganya itu Mbak. Itu secara jangka panjang lah. Dari seluruh program tadi, BPS tentu tidak tinggal diam ya. Jadi kita melakukan pengukuran karena memang dari tugas pemerintah kepada kita diminta untuk mengukur semua fenomena yang ada di kabupaten kota, di provinsi gitu. Secara nasional kita lihat fenomenanya dari tingkat penganggurannya. Tadi kalau ada kesempatan kerja yang dibuka luas, bagaimana tingkat penganggurannya kita ukur, ada TPT. Terus kemudian ada pertumbuhan ekonomi, bagaimana geliat ekonomi di masyarakat dengan adanya stimulan dari pemerintah tadi kepada para pengusaha gitu ya, dari yang dia berusaha baik itu perdagangan, baik dia jasa-jasa, baik dia UMKM gitu ya, semuanya distimulan. Nanti kita ukur dengan pertumbuhan ekonomi. Terus kemudian juga dari sisi sumber daya manusia tadi kita ada indeks pembangunan manusia, dari sisi pendidikannya, dari sisi usia harapan hidup segala macam kita ukur dari sana lah. Dari sisi produksi padi atau luas panen kita juga punya mekanisme pengukuran dengan adanya kerangka sampel area maupun ada ubinan Mbak. Jadi dari penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang itu inline dengan beberapa indikator yang sudah kita kumpulkan tadi. Dari pertumbuhan ekonomi kita juga di triwulan 1 tahun 2025 itu tercatat 5,62%, cukup tinggi Mbak Kalista. Kemudian juga TPT kita turun di tahun ini dari sebelumnya 3,55, sekarang kita turun 3,52. Jadi ada pergerakan ya, ada perubahan penurunan tingkat pengangguran. Kemudian juga IPM kita naik. Kita sekarang ada di level 73,09, termasuk tinggi. Indeks pembangunan manusia kita juga inflasi ya, dari kebijakan pemerintah melalui Kemendagri, bagaimana setiap Senin ya kita ada rakor TPID Mbak. Itu seluruh kabupaten kota dikumpulkan secara daring gitu, bagaimana agar harga-harga di level daerah itu terkendali sehingga daya beli masyarakat terjaga ya. Nah, ini mungkin best practice dari beberapa kabupaten kota mungkin yang sudah melaksanakan gerakan pangan murah. Itu adalah salah satu juga bagaimana mengendalikan harga gitu Pak Taufik. Jadi adanya gerakan pangan murah itu mungkin bisa lebih dimasifkan. Jadi mungkin kalau mungkin kita hanya di beberapa wilayah mungkin kurang belum maksimal atau belum optimal kita melaksanakan GPM sehingga akses masyarakat itu terbatas, mungkin hanya di beberapa wilayah tertentu lah. Mungkin ke depan ini
GPM menjadi salah satu cara untuk bagaimana masyarakat mempunyai kemampuan untuk membeli minimal sembako karena GPM itu kan ada beras, ada kebutuhan rumah tangga yang mereka bisa. Dan ini pemerintah Kabupaten Magelang beberapa titik kemarin sudah melaksanakan itu dan antusiasme warga sangat luar biasa dengan adanya GPM gitu. Jadi ini juga menjadi salah satu cara nanti bagaimana menjaga harga itu tetap stabil, masyarakat mampu membeli dan otomatis mengurangi pengeluaran masyarakat gitu ya untuk membeli sesuatu, karena ini nanti juga terkait dengan garis kemiskinan, Mbak. Jadi peningkatan garis kemiskinan itu salah satunya adalah dipengaruhi oleh peningkatan harga-harga tadi. Jadi kenapa sih pemerintah sangat intens gitu setiap Senin harus ada rakor gitu ya Pak Kaban, rakor terkait TPD, karena ini melingkupi hajat hidup masyarakat banyak gitu, terutama masyarakat kita yang berada di bawah gitu, yang daya belinya harus selalu kita jaga dengan adanya rakor TPID. Kemudian juga kita ada juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi harus dijaga. Kenapa pertumbuhan ekonomi harus dijaga di angka sekian gitu ya? Karena itu menunjukkan geliat ekonomi. Kalau ekonomi itu bergerak, otomatis masyarakat juga bergerak. Ada masyarakat bekerja gitu ya, bekerja di pabrik, otomatis dapat upah gaji. Upah gaji nanti dia belikan apa? Lah, kemampuan daya beli itu yang nanti diukur dalam bagaimana nilai tambah di suatu perusahaan itu dihasilkan, kemudian imbasnya adalah ke masyarakat, ada upah gaji, ada pergerakan ekonomi di sana, lah itu diukur pertumbuhan ekonominya segala macam gitu. Jadi ini memang sangat multidimensional, Mbak. Jadi tidak hanya satu faktor, dua faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan, tapi memang harus banyak ya. Tadi Pak Kapolres menyampaikan banyak sisi yang akan disasar oleh pemerintah, terutama di Kabupaten Magelang itu, dan penajaman fokus mungkin ya, penajaman fokusnya kemudian agar anggaran itu memang benar-benar tepat sasaran. Dan tugas kita BPS juga mendukung apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melakukan monitoring tadi, dengan pengukuran yang kita lakukan itu bukan untuk istilahnya Pak Guru atau Bu Guru itu membiji, enggak. Jadi kita ini menjadi early warning bagi pemerintah, oh ternyata dari apa yang sudah kita lakukan ini terjadi penurunan atau kenaikan seperti apa. Nah itu nanti untuk kebijakan ke depan yang tentunya lebih pro rakyat gitu Mbak mungkin. Oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan yang sudah masuk di line WA 081578968968. Dari Ilham, izin bertanya Bapak, untuk mendapatkan program-program pengentasan kemiskinan yang contohnya kesehatan gratis, yang rawat inap gratis di kelas 3 itu bagaimana sih cara mendapatkannya Bapak? Mungkin sahabat Gemilang lain juga agak belum tahu ya Bapak. Monggo, silahkan. Ya, terima kasih Mas Ilham ya. Mas Ilham. Jadi ini program baru dan memang terobosan yang luar biasa dari Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Jadi seluruh warga Kabupaten Magelang dalam hal ini ber-KTP Magelang ketika mendapatkan ataupun ingin dilayani di kelas 3 di 4 rumah sakit Kabupaten Magelang, dia istilahnya gratis. Jadi rawat inapnya itu gratis dia. Kalau kita kan punya jaminan BPJS ya dari kabupaten, ada yang dijamin oleh pemerintah pusat, ada juga yang mandiri, ada juga yang lewat anggaran APBD, ada juga yang belum punya jaminan. Yang belum punya jaminan ini biasanya ketika mereka ada yang nggak mampu juga, ketika sakit mereka harus bayar. Inilah terobosan yang kita lakukan. Jadi yang belum punya jaminan akan kita bantu dengan pengobatan gratis, rawat inap gratis, tapi di Kabupaten Magelang rumah sakitnya. Kalau di kota ya bayar sendiri gitu. Sehingga asal dia nunjukkan KTP-nya, tidak punya jaminan, itu pasti gratis. Karena nanti kita bekerja sama juga dengan pemerintah desa untuk sekarang kita pakai IT. Jadi Pak Kades merekomendasikan bahwa itu warga mereka dan memang tidak mampu, maka akan dijamin sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Magelang. Jadi siapkan saja KTP ketika berobat di rumah sakit Kabupaten Magelang.
kalau rawat inapnya di kelas 3 itu kita jamin gratis. Kemudian nanti untuk berikutnya ketika dia tidak punya BPJS akan kita masukkan sebagai kepesertaan BPJS agar nanti berikutnya sudah dijamin oleh BPJS. Harus ke desa dulu berarti Pak, ke desa ya berarti. Sekarang ke desanya sudah dengan IT Pak. Jadi sudah TTE Pak Kepala Desa ini sudah menggunakan tanda tangan elektronik ini merekomendasikan warganya untuk mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kabupaten Magelang. Jadi sifatnya adalah bagaimana kita melayani dengan sebaik-baiknya. Itu pun nanti sekarang kan membludak ini rumah sakit khususnya di Muntilan maupun Merah Putih, sehingga kita masih punya banyak PR untuk menyiapkan tempat TT atau tempat tidur untuk kelas 3 di rumah sakit Salaman di Bukit Menoreh maupun di Gerabak Candi Embulnya, sehingga kita juga merencanakan untuk pengembangan 2 rumah sakit rintisan ini untuk bisa melayani masyarakat Kabupaten Magelang khususnya yang di wilayah Salaman dan sekitar maupun yang Gerabak dan sekitarnya gitu. Jadi untuk memperluas jangkauan pelayanan gitu, Mas Ilham. Gitu. Jadi ini kan kita nggak pernah tahu kan Pak, misal ya ada warga miskin yang tiba-tiba sakit, nah itu bisa langsung waktu itu juga di rumah sakitnya ya Pak ya? Ya, di rumah sakit Kabupaten Magelang. Kalau lari ke kota ya kita tidak bisa jamin. Yang penting di Kabupaten Magelang. Yang penting di Kabupaten Magelang. Baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Ilham. Kita break sejenak Bapak. Dan buat Anda Sobat Gemilang yang masih pengen bertanya, Kalista masih membuka kesempatan, masih ada 1 season lagi. So buat Anda yang pengen bertanya, buruan WA sekarang juga di 081578968968. Kita kembali sesaat lagi. Mel, kenapa sih pagi-pagi udah cemberut gitu? Iya nih, barusan aku dapat surat teguran lagi dari Pak Bos. Ya elah, kenapa lagi? Hari ini aku telat lagi, Vi. Masalahnya tiap pagi aku kena macet terus. Udah tahu tiap pagi macet. Cari jalan alternatif lain dong. Gimana caranya? Kamu bisa pantau arus lalu lintas di Kabupaten Magelang dengan mengakses melalui cctv.dishub.magelangcup.go.id atau download aja aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Yes, agar perjalanan Anda nyaman dan lancar, kini Anda bisa menyimak pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik jalan di Kabupaten Magelang melalui cctv.dishub.magelangcup.go.id atau download aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Kesenangan yang hanya sesaat membuat orang gampang terjebak dan kehilangan lebih banyak. Harapan dan masa depan dirusak dengan permainan yang hanya menghantarkan kesengsaraan. Judi online membuat banyak orang ketagihan hingga banyak yang diterlantarkan. Tidak ada penjudi yang hidupnya lebih baik. Jangan hancurkan hidupmu demi meratukan permainan judimu. Menaruh harapan pada manusia adalah seni paling sederhana untuk menderita. Perjudian telah dilarang dalam pasal 27 ayat 2 Junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pemenang sejati bukanlah yang mengutamakan judi. Pemenang sejati adalah seseorang yang tidak terjerumus dalam judi. Aduh, sudah kirim SMS, WA,
telepon. Bahkan sudah datang ke kantor. Pengaduan jalan rusak ini kok ya lama sekali diurusnya. Ribetnya birokrasi ini loh. Jan. Santai Pak, santai. Itu kan cara lama. Sekarang kan sudah ada Mas Grace, Pak. Mas Grace? Apa kuwi, Nduk? Kedengarannya kok asing. Seperti aplikasi nasional itu. Lapor Gub itu ya? Bukan Pak, ini inovasi dari Diskominfo Kabupaten Magelang sendiri. Namanya tuh Media Aduan Sosial Gerakan Responsif Efektif untuk Semua Suara. Ini juga fitur aduan lokal di aplikasi Magelang Smart Service atau MSS Pak. Nah, dibuatnya itu juga dengan bahasa yang ramah dengan kearifan lokal, jadi kita tuh lebih akrab. Oh ya, pengaduannya jadi cepat juga Pak, transparan dan langsung ditindaklanjuti OPD. Wah, ini berarti Bapak tidak perlu jauh-jauh ke kantor atau menghabiskan pulsa. Lebih hemat biaya dan waktu juga toh? Betul banget Pak. Mas Grace ini solusi digital kita, warga Magelang. Yuk, sampaikan aspirasi dan aduan Anda sekarang juga. Semua suara terdengar. Nah, bener banget. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang mempersembahkan aplikasi Mas Grace, media aduan sosial gerakan responsif efektif untuk semua suara, yaitu fitur aduan lokal di aplikasi Magelang Smart Service yang dirancang dengan identitas dan bahasa yang ramah warga. Inovasi ini memastikan proses pengaduan yang cepat dan transparan dan secara sistematik terhubung ke kanal nasional seperti SP4N Lapor dan Lapor Gub. Mas Grace hadir sebagai solusi strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif. Ayo, unduh Magelang Smart Service sekarang. Semua suara terdengar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Hai sahabat Gemilang, ada kabar gembira yang bikin hati lega dan dompet tenang. Khusus buat Anda wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2, pemerintah Kabupaten Magelang telah membebaskan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pembayaran PBBP2 untuk ketetapan PBBP2 tahun 2025 serta penghapusan denda atau sanksi administratif atas ketetapan PBBP2 tahun-tahun sebelumnya. Ingat, periode pembayaran mulai tanggal 25 November hingga 25 Desember 2025. Kontribusi Anda sangat berarti untuk optimalisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang dan mendukung pembangunan kita bersama. Segera kunjungi tempat pembayaran PBBP2 terdekat dan jangan lewatkan kesempatan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Kalista Apsari masih menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama dengan Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang serta BPS Kabupaten Magelang membahas topik yang menarik, sudahkah masalah kemiskinan di Kabupaten Magelang teratasi? Dan Kalista masih bersama dengan narasumber, ada Kepala Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, Bapak M. Taufik Hidayat Yahya SSTP MSI, dan juga Kepala BPS Kabupaten Magelang, Bapak Kus Haryono SST MSI. Dan sahabat Gemilang, untuk siaran kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Yang pengen bertanya, Kalista masih membuka sedikit kesempatan di chat WA 081578968968. Oke, kita langsung saja bertanya ke Bapak Taufik selaku Kepala Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang. Bapak, strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang ini seperti apa? Monggo. Oke.
Kami sudah punya yang namanya RKPKD, jadi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Jadi ini bahasanya kitab sucinya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang. Sehingga kita tadi dengan 3 strategi tadi, mengurangi beban, menambah pendapatan maupun mengurangi kantong-kantong kemiskinan ini sudah terpetakan di dokumen RKPKD ini. Ini untuk mengiringi RPJMD. Jadi bagaimana target kemiskinan itu bisa tercapai, diterjemahkan dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Magelang. Jadi intervensi-intervensi yang akan kita lakukan selama 5 tahun ke depan, tadi beberapa juga sudah kita sampaikan. Tadi ada juga yang jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Kalau jangka pendek ini tadi dilakukan untuk bazar ataupun pangan murah dan sebagainya. Untuk jangka menengahnya ini untuk bagaimana meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan masyarakat, pelatihan, kemudian membantu memberikan jalur untuk mendapatkan modal usaha dan membuka job fair dan sebagainya. Ini untuk jangka menengahnya. Untuk jangka panjangnya tadi kita mulai dari anak-anak kita sudah siapkan dengan pendidikannya, mulai dari kecil. Anak-anak juga sudah kita siapkan untuk generasi yang sehat juga. Karena di Kabupaten Magelang perlu kami sampaikan Mbak Kalista, angka stunting di Kabupaten Magelang kan juga lumayan tinggi juga, sehingga ini juga harus kita lakukan intervensi dengan program-program yang khusus juga, karena stunting kan juga nanti bisa mempengaruhi pendidikannya juga nanti, ketika kecerdasannya juga nanti akan bisa terpengaruh ketika dia stunting. Sehingga mulai intervensinya bahkan mulai dari sebelum kehamilan, dari anak remaja, calon ibu, kemudian calon pengantin, ibu hamil dan sebagainya harus kita kawal sehingga anak-anak di Kabupaten Magelang nantinya juga bebas stunting. Kalau bebas stunting, sehat, pendidikannya tinggi, jangka panjangnya nanti di tahun 2045 sesuai dengan amanat RPJPD maupun RPJPN kita besok di Indonesia Emas tahun 2045 ini generasi Kabupaten Magelang menjadi generasi yang bisa bersaing dengan yang lainnya, dengan bangsa-bangsa yang lain. Ini program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjangnya. Untuk jangka menengahnya kita punya RKPKD tadi. Ada 3 strategi, program-programnya juga sudah kita terjemahkan dalam bentuk kegiatan maupun program yang dilakukan oleh OPD yang ada di Kabupaten Magelang, bisa juga berkolaborasi dengan stakeholders yang lain. Simpelnya kita selalu berupaya untuk menanggulangi kemiskinan ini. Yang menilai Pak Host, setiap tahun dinilai kerjanya seperti apa Pemda, angkanya naik atau turun kemiskinannya. Jadi ini Pak Guru saya yang memberikan nilai nanti. Alhamdulillah kita ada penurunan kemarin, mulai dari 10,83 ke 9,9 dan ini sudah sesuai target. Jadi setiap tahun kita juga diberi target, Mbak Kalista. Setiap tahun kita harus menurunkan berapa tadi Pak Agus bilang, apakah 0,5% atau 1%. Nah, ini termasuk target-target yang harus kita capai. Intinya warga Kabupaten Magelang yang dalam hal ini Nyun Sewu masih di bawah garis kemiskinan, pemerintah Kabupaten Magelang akan selalu berupaya untuk hadir membantu mereka untuk bisa lebih sejahtera lagi. Karena di visi misinya Anyar Gres, kata terakhir endingnya sejahtera. Percuma kalau pembangunan kita lakukan sana sini tapi kalau warganya tidak sejahtera. Jadi ini merupakan tujuan mulia kita
agar warga Kabupaten Magelang menjadi lebih sejahtera lagi. Ngoten Mbak Kalista. Oke, baik. Ada tambahan Bapak Ya. Gus, monggo. Oke, terima kasih Mbak Kalista. Luar biasa nih Pak Kaban ya. Sudah memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Jadi kalau dari kita sih Mbak, bahwa memang kemiskinan itu adalah sesuatu yang memang sebuah keniscayaan ya di dunia ini. Kemiskinan selalu ada saudara-saudara kita yang menurut Amartya Sen nih ada 4 L nih. Jadi the less ya, the least, the lost, the lowest gitu ya. Jadi memang berada di level bawah ya. Dia the least ya, the less serba terbelakang, the least serba kekurangan. Kemudian the lowest ya, hina, teralienasi dari masyarakat, dan the lost atau tanpa arah atau disorientasi gitu ya. Terus kemudian jadi kebijakan-kebijakan pembangunan untuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu tidak hanya mungkin sekedar kita memberikan bantuan bagaimana mereka bisa makan ya, bisa memenuhi kebutuhan untuk mereka makan, minum, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Terus kemudian juga tidak hanya memberikan bantuan pangan segala macam, tetapi bagaimana mereka menjadi lebih berdaya Mbak ya, jadi lebih berdaya. Jadi tadi disampaikan berbagai program sudah dilaksanakan. Di satu sisi kita juga menopang mereka yang benar-benar tidak berdaya, di sisi lain kita ingin membuat masyarakat menjadi lebih berdaya dengan penguatan UMKM misalnya. Terus kemudian bagaimana mendekatkan peran mereka di dalam masyarakat, kemudian mereka menjadi lebih pede tadi dengan pendidikan, dengan adanya support kepada dunia pendidikan. Salah satunya yang luar biasa dari sekolah rakyat, dan kebetulan alhamdulillah di Magelang juga sudah ada ya Pak Kabin. Ada 2 sekolah rakyat di Magelang, dan nanti Rintisan. 2 ya? Rintisan. Rintisan. Terus kemudian nanti ke depan juga akan ada istilahnya bangunan khusus Mbak. Diplaningkan nanti akan ada di area yang digunakan untuk adik-adik kita bisa sekolah di situ. Dan tujuannya bukan hanya mereka nanti selesai pendidikan SMA, SD, SMP selesai gitu, enggak, tapi dari yang disampaikan oleh Pak Mensos kemarin, kita ada rakor di Jakarta gitu Mbak. Yang lebih utama adalah bagaimana mereka menjadi PD Mbak. Yang tadi disampaikan di awal, masyarakat yang nuwun sewu di bawah garis kemiskinan itu rata-rata nggak punya akses secara sosial kan. Nah ini kita tingkatkan kepedeannya, diberikan seragam yang bagus ya, seragamnya pakai kayak seragam taruna gitu kan. Nah itu agar nanti mereka lulus tuh pede, aku bukan orang miskin, aku juga bisa kaya gitu kan, biar bisa mengentaskan kehidupan keluarganya gitu kan. MBG juga gitu. MBG kan dulu kalau masyarakat Nuwun Sewu yang kelas yang ada di kurang sejahtera itu nggak punya akses untuk bisa mengkonsumsi sarapan yang lebih layak dibanding teman-temannya gitu kan. Kalau sekarang kan sama gitu kan, orang yang kaya yang miskin jatah MBG-nya sama kan, dan mereka punya kebanggaan bahwa aku juga pernah makan hamburger loh, aku pernah makan sandwich loh, aku pernah makan ayam, makan telur gitu kan. Itu sebuah kebanggaan yang luar biasa, sehingga ke depan kita punya generasi-generasi yang tidak bermental miskin lagi gitu, bermental kaya gitu Mbak. Jadi harapannya ke depan secara jangka panjang seperti itu. Ya, jadi sekali lagi ini adalah intinya yang diperlukan adalah sinergi Mbak, sinergi dari seluruh stakeholder di bawah komando dirijen dari pimpinan daerah, Pak Bupati, Wakil Bupati. Bagaimana program-program tadi yang sudah didokumentasikan di dalam RPKD, dalam RPJMD ya, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Terus kita juga ada tim koordinator penanggulangan kemiskinan daerah Mbak, TKPKD ya, TKPKD itu ada tim Mbak. Jadi pemerintah daerah juga arahan dari pusat. Di pusat ada tim percepatan penanggulangan kemiskinan nasional, di provinsi ada, di kabupaten kota juga ada. Tim itu nanti akan mengawal bagaimana program-program yang ada di masing-masing OPD itu sudah saling terkait gitu ya. Yang tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat bisa lebih sejahtera gitu. Sehingga nanti pada saat kita melakukan pengukuran berbagai indikator tadi dari pertumbuhan ekonomi, kita potensi banyak Mbak sebenarnya yang masih bisa dibangkitkan lagi Pak, dimaksimalkan. Kita ada potensi industri besar sedang yang luar biasa di Magelang, kemudian ada UMKM yang sangat banyak, ada 24.000 kemarin kita ke Dinas Perindustrian, mereka punya direktori pengusaha mikro kecil itu 24.000 gitu ya. Nah itu kalau itu bisa diberdayakan otomatis akan
mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi sehingga perekonomian di Magelang bergerak. Ada potensi pariwisata gitu ya. Kita banyak daerah wisata yang diharapkan punya efek multiplier gitu Mbak, dengan banyak wisatawan yang datang, tumbuhlah warung-warung di sana, transportasi bergerak, semua bergerak gitu Mbak. Jadi pariwisata, dari industri, dari perdagangan kita ya, kita punya pasar-pasar yang saya pikir Muntilan, di Mertoyudan, di mana-mana sangat luar biasa ya. Jadi dari penggalian kita punya ini Pak ya. Penggalian memang ada mungkin terkait dengan lingkungan hidup kan juga perlu harus tapi secara potensi itu kalau itu nanti di semuanya bergerak semua dengan satu tujuan untuk pengentasan kemiskinan, kita sih dari BPS ya tidak hanya sekedar mengukur Mbak, kita juga memberikan saran, masukan, rekomendasi, diskusi segala macam dengan best practice dari tentunya dari kabupaten kota lain sudah sukses gitu mentasnya. Kemarin juga kan ada studi banding juga ke Banyuwangi ya, ke Banyuwangi, ke beberapa wilayah yang memang dia sudah berhasil mentas gitu. Jadi bagaimana mereka melaksanakan berbagai program itu kita adopsi di sini, kita laksanakan. Jadi itu ya agar bagaimana anggaran itu benar-benar tepat sasaran dan penurunan kemiskinan tidak sekedar angka-angka Mbak. Ini yang kita perlu highlight bahwa harapannya adalah penurunan kemiskinan tidak hanya angkanya yang turun, tetapi masyarakat benar-benar berubah menjadi lebih makmur gitu, lebih sejahtera. Dari real di masyarakat itu nanti dengan program yang terstruktur secara jangka panjang, di satu titik nanti kita akan dapatkan Magelang itu berubah menjadi Magelang yang lebih sejahtera. Dan kita sekarang tingkat kemiskinan 9,9 Mbak, masih ada peluang untuk kita turun lagi gitu sampai di kondisi ideal ya Pak Kaban, kondisi ideal. Bahkan untuk kemiskinan ekstrim kan ditarget di tahun 2045 kita 0% Mbak. Itu kan sebuah upaya yang sangat luar biasa ini untuk bisa mencapai itu gitu harapannya. Jadi kemiskinan ekstrim itu benar kemiskinan yang parah Mbak, yang sudah tidak bisa ditolong lagi lah, itu harapannya nanti di Magelang sudah tidak ada lagi. Tinggal kita nanti bagaimana men-trigger saudara-saudara kita yang miskin tadi semakin mendekati garis kemiskinan. Kemudian kan kita ada P0 itu tingkat kemiskinan, P1 itu kedalaman kemiskinan, bagaimana jarak mereka dari garis kemiskinan semakin mendekat. Terus kemudian dari P2-nya ya, tingkat keparahan kemiskinan, jadi jarak antara masing-masing orang miskin semakin rapat. Kalau semakin dekat berarti nanti jaringnya gampang Mbak. Jadi sekelompok ikan kalau dia sudah berdekatan, jaringnya satu keangkat semua. Tapi kalau masih nyebar nih, jaraknya jauh-jauh antar orang miskin juga rentangnya sangat jauh, itu kita ngangkatnya susah nih, ini diangkat ternyata pasti tinggal. Tapi kalau diangkat jadi satu semua, sudah semakin ketimpangannya semakin kecil antar orang miskin itu, nanti begitu mau ngangkatnya lebih mudah lagi gitu. Ibarat jaring ikan, kalau ikan yang gelumpuk di jaring itu kabeh gitu Mbak. Jadi kalau masih nyebar-nyebar kan lain jaring kudu rono rene gitu ya istilahnya. Nah itu dari program tadi oleh pemerintah. Mungkin itu Mbak Kalista. Oke. Panjang lebar tapi tepat sasaran Bapak. Oke, untuk yang terakhir Bapak, harapan dari kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang ini seperti apa? Mungkin dari Pak Taufik atau Pak Gus, monggo harapan. Harapan dari kebijakan pengentasan ini kan kita dari sisi support sih Mbak, kita selalu support. Kita sampaikan bahwa kita tidak hanya BPS tidak hanya mengumpulkan data, cuman kita juga mengumpulkan berbagai fenomena, berbagai informasi di lapangan gitu ya. Mungkin kita juga mungkin ke depan mungkin perlu ada ini Mbak, namanya in-depth study gitu ya Mbak. Bagaimana sih bantuan-bantuan yang diberikan itu dinikmati oleh orang miskin, terus bagaimana kita juga bisa mendapat informasi upaya yang telah mereka lakukan Mbak. Jadi harapannya gini, tidak hanya dari pemerintah sebenarnya. Pemerintah sudah ada program, tapi dari masyarakatnya sendiri apakah mereka mau mentas gitu. Ya, jadi tidak hanya dari satu sisi dari masyarakatnya, nanti kayak mereka seneng gitu, dibantu gitu. Harapannya bahwa dengan nanti adanya in-depth study kita pelajari apa sih yang menyebabkan mereka berada dalam non sewu jurang kemiskinan itu, apakah dari sisi
anak mungkin jumlah anaknya terlalu banyak gitu ya. Terus dari sisi pendapatan apakah mereka bekerja di sektor formal atau informal, dari sisi pendidikan apakah rata-rata anaknya hanya mentok di SMP tok gitu ya, atau sudah ada yang SMA, sudah ada yang kuliah gitu ya, sehingga bisa. Terus dari sisi lingkungan gitu nanti kita dalamin juga gitu. Terus kemudian yaitu tadi apakah apa yang upaya yang sudah mereka lakukan untuk bisa keluar dari jurang kemiskinan itu, dari jaring kemiskinan itu. Terus kalau mereka dapat bantuan seperti apa sih yang sebenarnya sangat mereka butuhkan. Nah itu mungkin perlu nanti ke depan seperti itu. Kita bisa BPS selalu berupaya tidak hanya sekedar menghasilkan data, mengumpulkan data selesai, tapi kita juga mencoba untuk bisa memberikan insight. Jadi sebenarnya ininya Mbak Dian di sana itu Mbak yang itu yang mengawal kegiatan survei kita di lapangan. Jadi teman-teman petugas kita juga kita bekali untuk coba deh kumpulkan fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Kalau mereka cerita catat gitu. Jadi kalau petugas kita, jadi kita nggak hanya datang, takon, rampung, terus pulang itu nggak. Tapi kalau toh mereka pengen cerita, curhat, ya ditampung. Tapi nek suratnya ketahuan ya disetop ya Mbak ya. Jadi suratnya ini Bu ada kesulitan apa, sampaikan, nanti kita catat sebagai fenomena, kita catat fenomenanya. Nah itu nanti kita biasanya kita juga berikan rekomendasi gitu kebijakan kepada pemerintah daerah, walaupun kita secara ilmu kebijakan publik ya, kita tuh sebenarnya belum dibekali dengan ilmu kebijakan publik, tapi memang tuntutan bahwa sekarang data tidak hanya sekedar data, tapi bagaimana data terintegrasi dengan policy gitu. Jadi data policy integration Mbak, terintegrasinya data dengan policy, bahwa dengan data itulah kebijakan pemerintah menjadi lebih terarah gitu, lebih tepat sasaran, lebih gampang untuk dievaluasi karena ada basic datanya tadi gitu ya. Jadi kita tidak hanya berdasarkan pandangan mata gitu ya, berdasarkan rasa gitu ya, perasaan gitu kan, tapi kita sudah by data. Dan alhamdulillah ini pemerintah Kabupaten Magelang sangat luar biasa bergerak dari statement dari Pak Bupati di beberapa kesempatan bahwa beliau ingin bahwa pembangunan di Kabupaten Magelang itu semuanya berbasiskan kepada data. Dan ini memang relate dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan presiden kita gitu ya, bahwa semuanya harus berdasarkan data, tidak ada lagi berdasarkan like and dislike, berdasarkan pandangan mata, berdasarkan perasaan gitu ya. Wah kayak kita sedulurku tak bantu saya orang gitu kan. Nah, ya semuanya by data gitu Mbak. Jadi itu tadi terkait kebijakan ya, kita selalu support ya, dari penyusunan dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah, di tim penanggulangan kemiskinan daerah di TKPKD gitu, kita juga terlibat di dinas sosial dalam rangka untuk pemberdayaan gender gitu kan, terus stunting, terus profil Ibangga gitu, kita juga terlibat di dinas pertanian, kita juga selalu sinergi bagaimana mengukur produktivitas hasil pertanian. Kita selalu memberikan insight lah gitu ke pemerintah daerah di berbagai OPD gitu yang kita juga ada pembinaan strategi sektoral Mbak, bagaimana menyusun data-data tadi menjadi lebih baik sehingga bisa digunakan untuk lebih tepat dalam kebijakan dari pemerintah daerah dengan data-data sektoral yang dikumpulkan ke masing-masing OPD, sehingga Pak Bupati yakin nih datanya benar nih, datanya valid, datanya bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan gitu. Jadi kita selalu support ke pemerintah daerah. Mungkin demikian Mbak Kalista. Oke, baik. Dari Bapak M. Taufik, monggo harapannya. Miskin itu ada dua. Yang pertama keadaannya miskin. Yang kedua mentalnya miskin. Nah, kalau mungkin keadaan miskin tadi bisa kita petakan, bisa diberdayakan atau dibansos dan sebagainya. Kalau mentalnya miskin ini yang agak susah ini, karena berapapun dia juga tetap merasa miskin. Itu susah. Jadi itu. Kemudian yang kedua, penanganan kemiskinan itu dalam hal ini pemerintah Kabupaten Magelang pasti selalu hadir. Kita pastikan akan selalu hadir melalui pemerintah Kabupaten Magelang,
kemudian pemerintah desa, kita juga dibantu oleh pemerintah provinsi, pemerintah secara nasional. Tapi kita tidak bisa bergerak sendiri juga di pemerintah. Kita harus gotong royong. Semua stakeholders itu harus saling bahu-membahu, bergotong royong untuk membantu saudara-saudara kita yang dalam hal ini di bawah garis kemiskinan. Perusahaan dengan CSR-nya, kemudian perguruan tinggi dengan pengabdian masyarakatnya, kemudian media mungkin dengan sosialisasinya, pemberdayaan dan sebagainya. Jadi siapapun ya, Basnas juga dengan bantuan-bantuan Basnasnya. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Tadi benar TKPKD ini kita juga mengkoordinir stakeholders yang memang kita bisa bekerja bersama-sama, bergotong royong untuk menanggulangi kemiskinan. Jadi pemerintah ini sebagai koordinatornya ada di depan, mengerangkul semua stakeholders untuk mengintervensi saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan untuk bisa mentas. Apalagi tadi ada yang miskin ekstrim, inilah yang paling parah. Bahasanya ya yang desil 1, desil 2 berarti persentil 1, persentil 2 ini bahasanya. Jadi saya selalu menekankan dengan teman-teman juga, mari kita kawal saudara-saudara kita yang ada di barisan paling belakang. Kalau yang sudah kaya dan sebagainya kita tinggal tarik pajaknya, tapi yang di belakang ini harus kita berdayakan, kita dorong. Kalau tidak mampu ya kita beri bantuan sosial. Ini. Jadi konsepnya seperti itu untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang pada khususnya, dan intinya tadi data kuncinya, karena intervensinya bisa lebih tepat sasaran. Kemudian siapa yang mengintervensi, ya jangan hanya pemerintah, daerah, semuanya harus gotong royong gitu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kita bisa memetik dari talk show ini bahwa masalah kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah ya Bapak, melainkan tanggung jawab kita semua. Dan dari setiap pilihan konsumsi kita, dukungan terhadap produk lokal hingga kepedulian kepada tetangga, ini semua berperan. So jadi pelucut juga semangat untuk terus berkolaborasi, Bapak, berinovasi dan memastikan bahwa tidak ada satupun warga Kabupaten Magelang yang tertinggal. Oke, baik, terima kasih sudah hadir kali ini di studio Radio Gemilang FM. Ada Bapak Kepala Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, Bapak M. Taufik Hidayat Yahya SSTP MSI, dan juga Bapak Kus Haryono SST MSI selaku Kepala BPS Kabupaten Magelang sudah hadir, sudah rawuh, sudah memberikan informasi kita semua tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang. Sehat selalu Bapak, sukses selalu. Dan terima kasih. Dan semoga talk show ini menginspirasi kita semua. Dan sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Jamus Gemilang Jagungan Lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama dengan Bapeda dan Litbangda Kabupaten Magelang serta BPS Kabupaten Magelang. Kalista Apsari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.